Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Baik, di sini insyaallah kami akan mempresentasikan yaitu materi yang berjudul belajar dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan di sini pada mata kuliah teknologi informasi pembelajaran, dan yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Miss Era Octaviona MPD. Baik, di sini saya izin memperkenalkan kelompok saya yaitu kelompok 3. Saya sendiri, saya Falikowi yang bertugas sebagai moderator. Pemateri pertama Anissa Nurfadila, pemateri kedua yaitu Liz Khairunisa, dan pemateri ketiga atau yang terakhir yaitu Dery Gustian Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan submaterinya dulu, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran, yang kedua pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis multimedia, dan yang terakhir yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Baik, untuk materi pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Anissa Nurfadila. Baiklah, di sini saya Anissa Nurfadila akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher-centered approach. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru adalah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik atau konvensional. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba bisa dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru memiliki ciri bahwa pengelolaan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh guru. Peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Siswa hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Pada pembelajaran ini, peran guru sangat menentukan, baik dalam pilihan materi pelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Adapun pendekatan pembelajaran yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered approach. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, manajemen dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Pendekatan ini selanjutnya menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry, serta strategi pembelajaran induktif merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada strategi ini, peran guru lebih menempatkan diri sebagai fasilitator, pembimbing, sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah.
Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu media komputer. Komputer adalah media elektronik yang dapat menerima informasi dalam bentuk input digital dengan menggunakan kode biner dalam aplikasi programnya dan menampilkan output informasi dalam bentuk visualisasi data elektronik. Yang kedua yaitu internet. Internet adalah kependekan dari Interconnected Network. Internet merupakan sistem komunikasi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Internet juga merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh ARPANET atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Yang ketiga yaitu e-learning. E-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. E-learning juga merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik dengan salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lain yang lebih luas yaitu internet. Baiklah, selanjutnya yaitu pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran. 1. Menjadi sumber utama dalam mengimplementasikan atau menerapkan program pembelajaran di sekolah. Melalui komputer, siswa dapat menjalankan aplikasi program yang didukung juga dengan fasilitas penunjang lain yang saat ini berkembang, yaitu internet. Yang kedua, dapat berhubungan dengan dan mengendalikan peralatan lain seperti CD interaktif, video, dan lain-lain dengan program pengendali dari komputer. Yang ketiga, kendali berada di tangan siswa, sehingga tingkat kecepatan belajar siswa dapat disesuaikan dengan penguasaannya. Dengan kata lain, komputer dapat berinteraksi dengan siswa secara individual, misalnya dengan bertanya dan menilai jawaban. Selanjutnya yaitu pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. 1. Pelayanan mail atau SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu pelayanan untuk mengirim dan menerima pesan-pesan. Setiap pesan dikirim dari satu sistem ke sistem lain. Di belakang layar, pelayanan mail memastikan bahwa pesan-pesan dikirim dan diterima secara lengkap pada alamat yang benar. Apabila terjadi kesalahan, pengirim akan menerima pesan yang menunjukkan bahwa pesannya belum atau tidak dapat diterima oleh si penerima pesan. Yang kedua, pelayanan telnet atau HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu pelayanan yang memberi kesempatan kepada pemakai internet untuk menghubungi suatu sistem yang terletak di tempat yang jauh. Yang ketiga yaitu pelayanan FTP atau File Transfer Protocol, yaitu pelayanan yang memberikan kesempatan kepada pemakai internet untuk mentransfer file dari satu sistem ke sistem yang lain. Proses ini disebut juga sebagai downloading. Yang keempat, pelayanan klien atau server, yaitu suatu sistem yang didukung oleh program server, misalnya GoPair, Whitepage, Yellowpage, dan lain-lain. Dari pernyataan di atas menjelaskan internet memiliki pemanfaatan yang banyak, tidak hanya sebatas email dan browsing, namun lebih dari itu, peneliti mengembangkan program dengan menggunakan internet untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran. 1. Fleksibilitas dari sisi waktu dan tempat. Dengan e-learning, mahasiswa dapat belajar lebih fleksibel sesuai dengan waktu yang dimiliki. Demikian juga
Ia dapat mengakses kuliah dari tempat yang lebih fleksibel, tidak seperti kuliah konvensional yang harus dilakukan pada ruangan dan jam tertentu. Termasuk juga mahasiswa dapat meluangkan waktu lebih fleksibel sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang kedua yaitu fleksibel dari fasilitas dan lingkungan belajar. Mahasiswa dapat mengakses e-learning dengan fasilitas yang bervariasi. Misalnya, bagi yang mampu dapat belajar atau mengakses e-learning dari ruang ber-AC dengan komputer canggih dan tampilan layar LCD yang lebar. Yang ketiga, suasana tidak menegangkan. Dengan e-learning, suasana belajar tidak menegangkan seperti tatap muka langsung. Mahasiswa lebih berani melakukan latihan online karena tidak takut atau malu kalau melakukan kesalahan. Yang keempat, mudah meremajakan materi. Berbeda dengan meremajakan materi kuliah yang tersusun dalam bentuk buku cetak, materi online dapat diremajakan setiap saat. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang pembelajaran berbasis multimedia. Pembelajaran berbasis multimedia adalah kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, video, dan animasi. Dengan menggunakan jaringan link dan kelengkapan tol yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Jenis-jenis media pembelajaran. Media yang hanya dapat dilihat dengan indera penglihatan, yang terdiri atas media yang dapat diproyeksikan, yang biasanya berupa gambar diam atau gambar bergerak. Media ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti. Contohnya adalah program interaktif dalam pembelajaran berbasis komputer. Ada beberapa kelompok juga yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran. Kelompok yang ke-1 yaitu grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Kelompok yang kedua yaitu media proyeksi diam. Kelompok yang ketiga, media audio. Kelompok keempat, media audio. Kelompok kelima, media gambar hidup atau film. Kelompok keenam, media TV. Dan kelompok yang ketujuh yaitu multimedia. Media yang mengandung pesan dalam bentuk audiktif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Contohnya, kaset suara dan program audio. Media yang merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang dengar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Dery Gusian Pratama, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Penggunaan komputer sebagai multimedia dalam pembelajaran. 1. Penggunaan multimedia presentasi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis. Digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. 2. CD multimedia interaktif. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia, terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video teks, dan grafis. 3. Video pembelajaran. Video ini bersifat interaktif, tutorial, membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Berikutnya, teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu pandangan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala aspek yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi pengelolaan, dan transfer. Pemindahan informasi antar media menggunakan teknologi tertentu. Teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi
dan komunikasi secara umum, termasuk komputer dan memahami informasi. Artinya, siswa mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi, dan khususnya pada komputer yang umum digunakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materinya tadi yang berjudul tentang belajar dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 3. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.